可知萧炎哥哥现在何处？萧炎少爷或许不用多久就会来到迦南学院。小子，去哪儿？叫寒风吧。老师，怎么了？快找掩体拖起来！我与你无冤无仇，为何追杀我？ Oke guys, penganut geng fuckboy kumpul ya. Karena hari ini saatnya kita berjumpa lagi dengan Lord Fuckboy kita alias Raden Mas Xiaoyan Hadiningrat dalam pembahasan Donghua Battle Shock The Heaven season kelima. Nah, untuk memulai pembahasan yang kali ini kita harus review dulu beberapa alur cerita terakhir di season sebelumnya, yaitu season spesial perjanjian 3 tahun. Dalam BTTH, perjanjian 3 tahun diceritakan Xiaoyan berhasil memenangkan perjanjian 3 tahun melawan Nalan Yanran. Namun hal itu membuat Yunleng, si tetua agung sekte Yunlan, tidak terima dan malah cari gara-gara dengan Xiaoyan dengan menyakiti keluarga Xiao dan membuat nyawa ayahnya jadi terancam. Saking marahnya, Xiaoyan pun akhirnya membunuh Yunleng dan memperpanjang masalahnya dengan sekte Mbak Yunzi. Bahkan membuat Yunsan harus turun tangan sendiri memerintahkan seluruh sekte mencegah Xiaoyan keluar dari Kekaisaran Jama. Dengan bantuan Hai Bodong, keluarga pelelangan Meteor dan diakhiri dengan pelepasan segel Yunsan yang dilakukan oleh Yunsi. Xiaoyan pun akhirnya bisa meninggalkan hutan perbatasan Kekaisaran Jama, bergerak menuju Akademi Jianan. OTW berjumpa dengan kekasih kecilnya Sun Er dan bersiap memulai pertualangan barunya. Di episode kali ini nanti Xiaoyan akan menempuh perjalanan menuju kota kegelapan dan bertemu dengan sosok misterius yang sangat berbahaya karena mampu menghancurkan tubuh jiwa seperti halnya keadaan Yolo sekarang. Gimana tuh cerita selengkapnya? Langsung ajalah kita terobos. Kuy! 风阵还没结成，再拖他一会儿。加速踢！否则那畜生冲出去，谁也拦不住。什么？ Season kali ini dibuka pertemuan antara Sun Er dan Ling Qing untuk membicarakan tentang hasil update terakhir keadaan Xiaoyan pasca diburu oleh seluruh sekte Yunlan. Sun Er sangat bangga saat mendengar GG-nya berhasil melewati kekangan sekte Yunlan, bahkan membuat kultivator terkuat Ratu Medusa bersedia membantunya. Nah, tampaknya Sun Er memang sudah memilih Xiaoyan sebagai tambatan hatinya, namun Ling Qing mengingatkan jika kekuatan Xiaoyan sekarang masih belum cukup untuk bersanding dengan tuan putrinya. Keluarga Gu telah meletakkan standar yang sangat tinggi sebagai pendamping Sun Er, dan walaupun Sun Er bersedia menunggu sampai Xiaoyan menjadi semakin kuat, Ling Qing tahu jika Xiaoyan tidak dapat memenuhi kualifikasi itu dengan cepat, maka hubungannya dan Sun Er pasti akan mendapati banyak halangan. 可知萧炎哥哥现在何处？ 萧炎少爷或许不用多久就会来到迦南学院。 Setelah memerintahkan Ling Qing untuk kembali dan melaksanakan tugas-tugasnya, Sun Er pun pergi dari gazebo tempatnya bertemu dengan Ling Qing dan berencana kembali ke Akademi Jianan. Namun langkahnya terhenti saat seorang murid lain dari Akademi bernama Baisan menahan langkahnya dan berusaha mengajak gadis cantik itu ngobrol tipis-tipis. Sun Er sendiri sudah memahami maksud terselubung dari Baisan, ya naksir gitu maksudnya, dan karena dia tidak nyaman, Sun Er pun tidak mau repot-repot meluangkan waktu untuk temannya tersebut. Nah, buat cowok-cowok, kalau kalian tiba-tiba dijauhin sama cewek-cewek tuh berarti ceweknya tuh nggak nyaman guys, jadi dia langsung pergi gitu. 若琳导师，薰儿，我正找你呢。 Untungnya upaya Sun Er untuk menghindari Baisan semakin terbantu dengan kemunculan salah satu guru Akademi Jianan bernama Rolling. Sun Er langsung bergegas menghampiri Rolling yang ternyata juga sedang mencarinya untuk mengabarkan tentang perlombaan di Akademi yang akan dilaksanakan setengah bulan kemudian. Rolling meminta Sun Er untuk mengikuti perlombaan itu berhubung di tahun sebelumnya tuan putri keluarga Gu tersebut sudah menolak tawarannya. Ya, Sun Er sih bilangnya tidak mau melangkahi senior-senior lain karena merupakan murid baru. Namun Rolling tahu jelas jika Sun Er tidak mau ikut perlombaan karena menunggu Xiaoyan kembali dari cutinya. 你不就想等那家伙一起吗？萧炎那臭小子竟敢消遣老娘！
Melihat guru yang sudah membantu Xiaoyan mengambil cuti itu mulai kesal, Sun Er pun berusaha menenangkan Rolling dan meyakinkan si guru muda jika giginya akan segera kembali ke Jianan. Meskipun tidak pernah mengikuti pelajaran sejak pertama kali masuk akademi, Sun Er yakin dengan kemampuan Xiaoyan sekarang, mamas gantengnya pasti bisa melakoni semua ujian dan kualifikasi untuk mengikuti perlombaan. Saat Sun Er masih asyik ngobrol dengan Rolling, ternyata ada hati lain yang panas melihat gadis paling kuat di akademi itu terus memuji-muji dan membesarkan nama Xiaoyan di depan matanya. 你凭什么让雪儿学妹对你这般牵挂？ Mendengar Sun Er menyebut dan memuji laki-laki di hadapannya tentu membuat Baisan sangat kesal. Bagaimana tidak, Tuan Putri Gu itu tidak pernah sudi memandangnya sedikit pun dan malah terus memperdulikan anak baru Sok yang langsung ambil cuti selama 2 tahun. Baisan bertekad untuk memberi pelajaran kepada anak baru Sok ini dan membuktikan kepada Sun Er jika dirinya jauh lebih baik dari GG yang selalu gadis itu bangga-banggakan. Sementara itu, Xiaoyan masih berada dalam perjalanan menuju Akademi Jianan dan telah sampai di atas pintu masuk kota kegelapan yang disebut dengan Taiping Yuan. 黑角域的门户黑域大平原了，快把紫云翼收起来。 Sesuai dengan perintah Yolo, ketika sampai di wilayah Taiping Yuan, Xiaoyan langsung menyembunyikan sayap dokinya. Hal ini bukanlah tanpa alasan karena di wilayah-wilayah sekitar kota kegelapan yang dikenal sebagai daerah paling kacau di benua Do itu, menunjukkan sayap doki yang dianggap langka sama saja dengan mengundang orang kuat lain untuk menyerangnya demi mendapatkan sayap doki. Singkat cerita, Xiaoyan pun berjalan beberapa saat dan sampai di depan pintu gerbang penjaga Taiping Yuan. Namun ternyata begitu mendekati pintu gerbang, Xiaoyan tetap diserang dengan tembakan anak panah walau sudah menyembunyikan sayap ungunya. Tidak selesai sampai di situ saat Xiaoyan meminta izin untuk melewati wilayah kota, penjaga gerbang malah menghardiknya dengan kasar dan menyalahkan ketidaktahuan Xiaoyan tentang peraturan untuk melewati Taiping Yuan ini. Penjaga gerbang menjelaskan bahwa seorang pendatang baru wajib memberikan donasi jalan berupa beras atau sejumlah uang tertentu untuk mendapatkan akses melewati kota. Xiaoyan sebenarnya merasa jika peraturan uang jalan itu cukup aneh dan tampak seperti pembegalan terselubung baginya. Namun karena malas ribut jadi ya sudahlah, diberi saja sejumlah uang yang diminta penjaga agar Xiaoyan bisa segera melewati kota kegelapan ini. 真是奇怪的规矩。 Xiaoyan cukup terkejut melihat wilayah yang dibilang kota paling kacau itu tampak ramai dan normal-normal saja seperti kehidupan kota pada umumnya. Xiaoyan juga tidak berencana langsung pergi karena ingin membeli peta yang pernah diceritakan oleh Hai Bodong kepadanya. Namun setelah seharian penuh mengelilingi kota, Xiaoyan masih belum menemukan satu pun toko yang menjual peta. Hingga Xiaoyan menyaksikan adegan perampokan oleh beberapa orang pada pedagang yang melintas di wilayah Taiping Yuan. Sebenarnya Xiaoyan langsung mengalihkan pandangan dan bergegas pergi untuk menghindari keributan, tapi ternyata... 小子，去哪儿？ Tapi ternyata kawanan perampok itu tidak mau membiarkan Xiaoyan pergi begitu saja dan malah menjadikan murid Abah Yao itu sebagai sasaran rampok selanjutnya. Nah, Xiaoyan sebenarnya sudah berusaha menghindari huru-hara, tapi para perampok tetap nyari gara-gara. Xiaoyan pun tidak punya pilihan selain balik mengonfrontasi para perampok hingga membuat mereka kesal dan memilih untuk langsung ngajakin Xiaoyan baku hantam. Selesai urusan dengan para perampok, Xiaoyan pun berencana untuk segera pergi sebelum pedagang yang menjadi korban rampok sebelumnya memanggil Xiaoyan untuk berterima kasih karena sudah ditolong. Kita panggil aja ya, enaknya kita panggil Sukijan aja ya. Nah, merespon ucapan terima kasih Sukijan, Xiaoyan dengan acuh tak acuh mengatakan jika dia hanya menolong diri sendiri dan tidak tertarik untuk menerima tawaran minum-minum yang diberikan oleh Sukijan. Sampai Sukijan nyebut-nyebut tentang lelang yang akan digelar di kota kegelapan. 先生可能不知道啊，这黑域大平原经常刮黑风暴。 Sukijan menjelaskan jika di wilayah Taiping Yuan ini sering ada angin gelap yang biasanya menyesatkan pelaku perjalanan hingga sulit mencapai pusat kota kegelapan. Sukijan memberikan tawaran bagi Xiaoyan untuk bergabung menjadi pengawal pribadinya selama perjalanan ke kota kegelapan dan berangkat bersama-sama ke kota kegelapan. Seperti biasalah, Abah Yao selaku penasihat pribadi memberikan pandangannya dan meminta Xiaoyan menerima tawaran Sukijan. Nah, berhubung gurunya sudah bertitah demikian, Xiaoyan tanpa ragu-ragu pun langsung menerima tawaran Sukijan. 行吧，
哎呦，嘿，合作愉快！我叫多马。耀眼， Singkat cerita, Shoyan pun memulai perjalanan menuju kota kegelapan bersama dengan rombongan Sukijan. Sebagai pengawal pribadi, Shoyan menaiki kereta yang sama dengan pengusaha itu dan diperlakukan selayaknya tamu. Di sini Shoyan lagi-lagi menyamarkan namanya sebagai Yoyan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau dengar nama Yoyan tuh rasanya kudu inget dulu ya sama Mbak Yunzi yang selalu bikin nyesek kalau mikirin nasib hubungan sama Shoyan. Bener nggak? Oke, lanjut. Sukijan langsung membuka selembar penuh peta kota kegelapan dan menunjukkan lokasi kota bayangan yang akan menjadi tujuan mereka di wilayah kota kegelapan. 这是我们商队的目的地黑印城。 Sukijan juga menjelaskan jika wilayah kota bayangan ini terletak tepat di sebelah Akademi Jianan, tempat Dek Sun Er berada. Namun ada hal lain yang lebih menarik perhatian Shoyan, tepatnya saat Sukijan menyinggung tentang peringkat papan hitam. Ya, jadi di kota kegelapan ada 10 papan peringkat yang diberikan untuk orang paling kuat di kota kegelapan. Nah, dari keseluruhan papan itu, hanya peringkat ketiga terataslah yang masih bisa dikenal banyak orang. Saat itulah Sukijan menerangkan jika pemegang papan peringkat ketiga adalah seorang ahli obat kuat yang dikenal sebagai Yo Huang. Mendengar namanya sedikit unik itu, Shoyan menjadi yakin jika Yo Huang hanyalah sebutan. Dan ketika Shoyan menanyakan nama aslinya Yo Huang itu adalah ternyata... 叫寒风吧。老师，怎么了？ Nah, buat kalian yang nggak nonton itu special edition YOLO kemarin yang cuma 3 episode itu, kalian pasti bingung nih siapa si Han Peng. Makanya tonton dulu guys. Melihat gurunya tiba-tiba bereaksi sedemikian rupa tentunya membuat Shoyan cukup khawatir sekaligus penasaran. Namun saat Shoyan berusaha menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Yolo, gurunya itu hanya terdiam dan tidak menjawab apapun. Tidak berbeda dengan Shoyan yang kebingungan melihat keanehan cincin Yao, Sukijan pun bingung melihat gelagat aneh Shoyan yang tiba-tiba terdiam tanpa alasan. Karena Yolo tidak memberikan respon apapun, Shoyan pun memilih untuk membiarkannya berlalu dan kembali membicarakan masalah pelelangan dengan Sukijan, hingga tiba-tiba para pengawal yang ada di luar berteriak dengan panik, menyampaikan bahwa angin gelap yang dimaksud Sukijan sebelumnya telah muncul. 快找掩体拖起来！ Palu dan pasak mulai dikeluarkan dan ditancapkan sekuat mungkin ke dalam tanah untuk menahan goncangan gerobak-gerobak barang saat terkena angin gelap. Dan benar saja begitu angin gelap melintas, seluruh gerobak bergetar hebat dan rombongan semakin pontang-panting menjaga keamanan barangnya. Hingga akhirnya... Shoyan juga tidak bisa membiarkan Sukijan mati begitu saja dan bergegas mengeluarkan sayap dokinya untuk menolong Sukijan. Namun begitu Shoyan melayang ke langit, tuan muda ketiga keluarga Xiao itu tidak mampu melihat lagi apa yang terjadi di daratan dan bagaimana keadaan rombongan Sukijan karena seluruh pandangannya telah ditutup oleh ribuan debu yang diterbangkan oleh angin gelap. Berhubung tidak bisa melihat situasi dan kondisi dengan baik, Shoyan pun memutuskan untuk segera mendarat di tanah terdekat dan ketika itulah Yolo tiba-tiba mengisyaratkan Shoyan untuk segera pergi karena ada orang berbahaya yang akan segera datang. Ketika itulah Shoyan melihat ada sosok menyerupai tubuh jiwa Yolo sedang melarikan diri dari eksistensi lain yang sangat berbahaya. Beberapa saat kemudian barulah terlihat sosok gelap yang mengeluarkan semburat keunguan tengah berjalan dengan santainya di tengah angin kegelapan. Sosok itu melangkah dengan sangat tenang, seolah goncangan angin yang begitu kencang di sekitarnya bukanlah apa-apa, sambil terus mengeluarkan aura dokinya yang sangat menakutkan dari dalam dirinya. Tampaknya sosok misterius ini berniat untuk membunuh pemuda yang kita sebut aja dia si Bambang. Si Bambang ini terus meminta sosok misterius itu untuk menjauhinya karena dia tidak bisa merasa memiliki masalah apapun dengan sosok ini. Namun tanpa mengindahkan setiap perkataan si Bambang, sosok misterius masih terus mendekatinya dengan aura membunuhnya semakin kental hingga membuat si Bambang tidak punya pilihan selain meladeni sosok misterius untuk baku hantam langsung. Bambang masih berusaha memberikan perlawanan pada sosok misterius, namun akhirnya tetap tertangkap oleh jeratan tali jiwa yang dikeluarkan oleh sosok misterius dengan mudah.
Ternyata sosok misterius itu merupakan seseorang yang berasal dari kuil jiwa, di mana kuil jiwa ini memiliki intensi untuk mendapatkan tubuh jiwa layaknya si Bambang dan pastinya Yolo. Sosok misterius membuka telapak tangannya di hadapan Bambang dan secara berangsur-angsur tubuh jiwa itu mengeluarkan cahaya keemasan yang kuat, seiring dengan wujudnya yang semakin lama semakin mengabur, hingga akhirnya lenyap seperti terhisap ke dalam telapak tangan sang sosok misterius. Melihat kemampuan sosok misterius yang cukup menakutkan terutama untuk gurunya itu tentu membuat Xiaoyan sangat waspada dan terus berusaha menekan hawa keberadaannya untuk menghindari sosok misterius, tapi ternyata seolah keberuntungan tidak berpihak pada dirinya, sosok misterius itu malah menoleh dan bergerak dengan cepat ke arah Xiaoyan, seolah-olah menyadari keberadaan lain di sekitarnya. Xiaoyan merasakan jantungnya berdegup dengan kencang, seiring dengan kekhawatirannya yang memuncak menyadari sosok misterius semakin mendekat ke arahnya. Saat Xiaoyan sudah mempersiapkan hati untuk baku hantam, sosok misterius itu tiba-tiba berhenti dan memilih untuk pergi setelah menyadari bahwa keberadaan lain yang dia rasakan bukanlah tubuh jiwa. Setelah kedatangan sosok misterius dan angin gelap sudah berlalu, Xiaoyan pun melanjutkan perjalanan menuju kota bayangan bersama dengan rombongan Sukijan. Sepanjang perjalanan, Xiaoyan masih dibuat khawatir dengan Yolo yang tidak berbicara sedikit pun sejak bertemu dengan pemburu tubuh jiwa. Melihat Xiaoyan terus-terusan khawatir kepadanya, Yolo pun akhirnya keluar dari cincin dan menjelaskan bahwa dia ingin menjelaskan sesuatu yang cukup berbahaya kepada Xiaoyan. Yolo cukup khawatir untuk menceritakan informasi itu karena dia merasa hal berbahaya seperti ini terlalu cepat untuk diceritakan kepada muridnya. 老师，您说吧。虽然我并不知道那势力究竟强到何种地步。 Namun melihat kesungguhan hati dan kepercayaan diri Xiaoyan yang Abah Yo yakin bersedia mengorbankan nyawanya sendiri demi dirinya, akhirnya mengalunlah cerita Yolo tentang keberadaan berbahaya di kota kegelapan yang mampu mendeteksi tubuh jiwa seperti dirinya. Karena itulah Yolo berencana untuk segera mendapatkan tubuh fisik untuk menghindari keberadaan berbahaya ini. Mendengar bahwa kondisi di kota kegelapan cukup berbahaya bagi gurunya yang berharga, Xiaoyan pun bertekad untuk segera mencari bahan pil penyembuh jiwa dan mendapatkan kekuatan lebih banyak untuk melindungi gurunya. 力量，我需要力量。 Waduh, Abah Yo dalam bahaya nih kalau sampai ketangkap sama kuil jiwa. Bagaimanakah cara Xiaoyan melindungi gurunya dan apakah Xiaoyan mampu mendapatkan bahan pil penyembuh jiwa seperti yang dia rencanakan? Nah, kayaknya nih yang pemburu jiwa ini tuh kayaknya yang dilawan sama Yolo pas di season spesial itu kayaknya ya, yang nyeritain masa lalunya Yolo itu loh. Soalnya senjatanya mirip-mirip kayak gitu ya. Nantikan terus pembahasan alur cerita BTTH season kelima hanya di Cakra Diva ya. Rama di sini pamit, bye bye.